sedang mengalami hal-hal yang ya mungkin mistik-mistik gitu ya, karena kita masih ada di lingkungan yang seperti ini kan. Pokoknya nama Tuhan Yesus benar-benar berkuasa. Wah. Sosok yang ganjen pakai pangku. Saudara-saudara saya yang udah nggak ada juga sempet ya datengin saya berapa kali. Itu kayak emang lewat mimpi, tapi kayak bener-bener nyata. Saudara saya yang udah meninggal ketok pintu gitu, ketok pintu tempat saya, kos saya, malam-malam, tengah malam. Terus padahal saya ngimpi, saya nggak bukain, tapi masuk itu saudara saya itu masuk ke dalam. Entah dia mau ngapain, tapi dalam hati saya terus bilang, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Pokoknya selalu lakukan itu. Nah, setelah paginya saya berpikir, saya berpikir saudara saya ini kayaknya di sana mungkin melihat saya udah ikut Tuhan Yesus ya. Udah ikut Tuhan Yesus, dan mereka kayak mungkin mau ganggu saya. Ada yang kirim mungkin supaya saya diganggu ya, supaya iman saya goyah gitu. Mungkin ada yang kirim itu makhluk itu. Tapi saya kasihan juga sih sama saudara-saudara yang belum mengenal saudara saya yang udah nggak ada, yang masih hidup ya, apalagi yang belum kenal Tuhan Yesus, belum kenal kasihnya Tuhan Yesus, mengenal Dia adalah Allah yang benar. Ya, bukan hanya kata, bukan hanya kalimat, tapi itu penjabarannya luas tentang Allah yang benar, tentang kasih Kristus, itu penjabarannya luas. Bukan cuma kalimat doang. Jadi kadang-kadang saudara kita yang belum kenal Tuhan Yesus, mereka tuh nyepelein. Kita ngomong kasih Kristus, kasih Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar. Dibilang malah nyepelein gitu ya, malah jadi ya karena dia nggak ngerti dan mereka nggak mengalami proses pengenalan kita kepada Tuhan yang benar, dan nggak mengalami bahwa Tuhan Yesus memang betul-betul ya selalu hadir bila kita menyebut namanya dan memuliakannya, memujinya. Dia tuh memang hadir, emang nggak kelihatan, nggak dilihat, nggak bisa dilihat, tapi setiap hal-hal yang datang itu seperti memang Tuhan kirimkan buat menolong kita. Itulah betul-betul kuasa Tuhan Yesus itu nyata. Haleluya. Luar biasa. Pokoknya kasihanlah saudara-saudara yang saudaraku yang masih di sana, saudara kandung, saudara-saudara dari bapak, ibu yang belum mengenal. Kasihan. Makasih ya tadi yang aku juga ya mau kesaksian ya teman-teman. Kemarin anjingku itu, aku kan punya anjing ya, 2. Anjingku kemarin buat kesalahan ya di tetanggaku sini. Tetanggaku kan ada yang pelihara ayam, dan ayamnya itu mahal ya, ayamnya itu bagus, mahal gitu ya. Ayamnya itu dikandangin. Nah, anjing saya tuh lepas dan lari ke halaman tetanggaku itu ya. Terus mereka biasa kalau lihat kayak sejenis ayam, burung itu pasti mereka aktif ya, agresif gitu. Itu kandang burungnya itu sampai
begitu pakai tangan anjingku, akhirnya lepaslah ayamnya itu ya. Wah, saya tahu itu pas orang yang punyanya keluar, terus dia bilang, wah itu bukan ayam biasa katanya. Bukan ayam biasa katanya. Ah, ayam apa kataku? Itu ayam dari Kalimantan katanya gitu. Waduh, kataku, aku takut. Tapi aku tenang lah. Aku ya takut tapi campur tenang juga lah. Aku percayalah sama Tuhan gitu. Terus ya gimana ya Pak? Bapak itu sih nggak minta ganti ya, cuman bilang ya saya cuma kasih tahu ya, kalau ada anjingnya jangan sampai kesini gitu. Ya saya nggak tahu mereka lari ke situ, saya nggak tahu gitu. Pintunya mereka memang kebuka, gerbangnya mereka gitu. Jadi ya udah Pak, saya minta maaf ya Pak. Terus saya bawa pulang anjing saya ya. Saya di rumah itu, aduh kasihan, saya marahin anjing-anjing saya nih, kasihan. Tapi saya bilangin juga, mereka kayak ngerti, langsung mereka diem, mereka langsung pada nunduk, jangan main ke sana lagi ya, kataku gitu. Terus ya Tuhan gimana, oh ya orang itu bilang katanya itu saya beli 700 katanya gitu. Itu beli 700 dan mau dijual lagi gitu, dijualnya harga lebih tinggi ya katanya. Itu ayamnya itu kayak burung gitu teman-teman, bagus gitu. Saya juga lihat sih, dia langsung kebuka kandang langsung terbang, tapi itu ayam gitu tapi terbang kayak burung. Terus udah di rumah saya takut, ya ampun, saya tiba-tiba saya nangis teman-teman. Ya Tuhan, ini anjing saya juga bukan boleh beli, saya juga ngambil dari shelter ya, shelter rescue anjing jalanan. Saya ambil, saya pelihara supaya tidak ada anjing yang liar-liar di jalan tuh, kasihan kan. Saya ikut pelihara, jadi terus mereka juga masih ditanggung kesehatannya sama shelter yang punyanya, yayasannya. Kayak vaksinnya masih ditanggung sama shelter, jadi saya cuma pelihara aja. Terus kemarin juga terakhir di steril ya anjingku, jadi semua biaya-biaya tuh ditanggung sama shelter. Nah, tentang harga ayam itu yang aku ini 700, aku harus ganti atau gimana ya Tuhan? Aku harus ganti atau gimana ya Tuhan? Tapi Bapak itu bilang ya udah, saya cuma bilangin aja gitu. Bapak itu cuma bilang gitu, tapi saya juga nggak enak. Kalau saya harus ganti ya udah saya ganti. Udah, saya hari itu pokoknya saya nangis sama Tuhan, saya berdoa. Sebenarnya ya tidak harus seperti itu ya, tapi ya karena itu kayak takut gitu. Dan 700 kan nggak sedikit ya teman-teman gitu. Nah sorenya ada istrinya keluar lagi, istrinya. Nah aku samperin juga istrinya, Bu minta maaf ya, ayamnya keluar, itu tadi bapaknya yang keluar kasih tahu kalau itu segitu harganya, mahal banget Bu, kataku gitu. Ibunya juga baik ya, enggak udah, nggak apa-apa katanya gitu. Iya sih memang mau dijual lagi, tapi nggak apa-apa katanya gitu. Ya udah, aduh makasih ya Bu, aku gitu. Aku takut ya teman-teman. Terus besoknya aku udah nggak ini lagi ya, aku nggak nengok ke rumah tetanggaku yang lagi, yang kehilangan itu. Nah terus istrinya kasih tahu dari jauh, kasih tahu, Mbak gitu, manggil sini. Kenapa Mbak, kenapa Bu? Ayamnya udah datang, udah ketemu, datang dia malam-malam terbang masuk lagi ke sini. Wow, aku langsung puji Tuhan, ya Tuhan, terima kasih dalam hati. Ya ampun, bisa pulang ya ternyata ayamnya. Padahal itu baru dibeli dan di daerah situ baru datang gitu loh ayamnya, tapi udah lepas terus bisa pulang. Wah, bersyukur banget aku, ya Tuhan terima kasih dalam hatiku. Iya Bu, udah pulang. Wah, luar biasa. Ya udah makasih ya Bu, aku bilang gitu. Nah aku terus langsung masuk ke kos, ke kamar. Ya Tuhan terima kasih Bapak, luar biasa. Ternyata
ajaib betul Kau beri mukjizat dan aku tidak perlu membayarnya Tuhan, karena itu kemarin tuh kayak aku terbebani, kayak di hatiku tuh kok kayak suruh bayar, suruh ganti gitu. Kayak disuruh ganti terus, ganti kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus ternyata suruh tenang, dan ternyata keajaibannya terjadi. Ayam itu kembali lagi dan tidak terjadi apa-apa. Luar biasa, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, aku senang banget teman-teman. Itulah kesaksianku. Sebenarnya banyak ya, aku tuh sering dapat hal-hal kecil gitu loh teman-teman. Tapi hal-hal kecil, tapi kadang juga mungkin bagiku itu luar biasa, dahsyat, dan tangan Tuhan itu ketahuan gitu, membantunya tuh ketahuan. Jadi